Tentang calon tunggal ya, Mbak? Ini pas Pilkada Betul 2024 sekali. kemarin, Mbak. Ini bisa diceritain Betul. nggak, Mbak, ini bukunya tentang apa? Ada terjadi pengrusakan baliho kolom kosong yang juga Oh. tidak bisa dimaknai sebagai alat peraga kampanye. Bagaimana sudut pandang jurnalis dan akademisi melihat fenomena calon tunggal ini? Kami kontak LO-LO partai, LO-LO nama-nama yang balihonya berterbaran di Mhm. Kabupaten Banyumas. Apakah betul ingin mengajukan diri? Jika memang ingin mendaftar, ada berkas-berkas yang harus dipenuhi. Izinnya adalah melakukan gelar budaya, Mhm. tapi ternyata melakukan deklarasi dukungan kolom kosong. Oh. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum bersama saya Tenri, host podcast episode kali ini. Teman pemilih, episode spesial hari ini kita akan membahas buku dari Satuan Kerja KPU yang berjudul Dinamika Pencalonan Fenomena Calon Tunggal di Banyumas. Teman pemilih, nanti kita akan membahas lebih dalam tentang buku ini. Sudah bergabung bersama kita di studio podcast melalui daring Mbak Opi, Ketua KPU Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Iya, Mbak. Gimana, Mbak, kabarnya, Mbak? Baik, Alhamdulillah sehat, Mbak. Bagaimana dengan Mbak Tendri sendiri? Alhamdulillah sehat. Gimana kerjaan di KPU Banyumas, Mbak, sekarang nih? Ya, relatif tidak terlalu padat seperti tahapan pemilu dan pilkada, namun kita masih terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk Gen Z, utamanya ke Oke. sekolah dan ke kampus begitu, Mbak. Oke, Mbak. Nah, ini, Mbak, bukunya kita lihatkan ke penonton ya. Ini bukunya tentang calon tunggal ya, Mbak. Ini pas Pilkada Betul 2024 sekali. kemarin, Mbak. Ini bisa diceritain Betul. nggak, Mbak, ini bukunya tentang apa? Baik, buku Dinamika Pencalonan Fenomena Calon Tunggal di Banyumas ini menceritakan terkait persiapan teknis kami di jajaran KPU Kabupaten Banyumas dari mulai tahapan pengumuman sampai penerimaan berkas pendaftaran pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon dan bagaimana tantangan yang kami hadapi ketika di tahapan kampanye ini juga penuh dengan dinamika, Mbak. Jadi tidak bisa berdiri sendiri hanya di tahapan pencalonan, tapi sampai dengan hari pemungutan suara cukup dinamis di Kabupaten Banyumas. Begitu, Oke. Mbak. Jadi ini semuanya tentang calon tunggal itu ya, Pak? Apa, Mbak, di sana kan emang lawannya kotak kosong. Jadi pas Betul. kampanye gimana tuh, Mbak? Iya, Mbak. Karena diregulasikan kolom kosong ini tidak dimaknai sebagai peserta pilkada ya, Mbak. Jadi Mhm. memang tidak diatur secara regulasi. Pada masuk tahapan kampanye, sebelum masuk tahapan kampanye, bahkan kolom kosong ini sudah memasang baliho, sudah melakukan gerakan deklarasi kolom kosong sedemikian rupa, sehingga memang ini menghangat di Pilkada Banyumas walaupun hanya ada satu pasangan calon. Tapi realitanya, dinamikanya memang cukup menghangat, bahkan ada terjadi pengrusakan baliho kolom kosong yang juga Oh, tidak bisa dimaknai sebagai alat peraga kampanye, demikian Mbak. iya. Bener, Mm-mm. bener, bener, Mbak. Karena dia bukan alat peraga kampanye kan, nggak ada yang lagi kampanye Betul. kalau kotak kosongnya ya. Oh iya, Mbak, kalau di pilkada sebelumnya belum pernah ya ada yang lawan kotak kosong kayak gini, calon tunggal. Ya, di Banyumas sendiri pilkada langsung sudah berlangsung 4 kali, Mbak. Dimulai dari tahun 2008, ini ada 4 pasangan calon dengan partisipasi 72%, dan di tahun 2013 ini ada 6 pasangan calon
dengan 4 pasangan calon diusul oleh parpol dan 2 pasangan calon diusung perseorangan. Kemudian di tahun 2018 ada 2 pasangan calon dan ini yang terakhir 2024 Pilkada di Kabupaten Banyumas hanya ada 1 pasangan calon. Tapi memang dalam proses pendaftaran, Mbak, karena memang merujuk pada putusan MK nomor 60, akhirnya kami menggelar perpanjangan pendaftaran pasangan calon yang mana memang di hari terakhir di tanggal 4 September pukul 23.30, Mbak. Jadi ini cukup dramatis, hadir calon bupati yang mendaftar di Kabupaten Banyumas, namun memang berkas dokumen-dokumennya kurang lengkap dan kemudian wakilnya sendiri, calon wakilnya sendiri hadir pukul kurang lebih setengah 1 dini hari, sehingga ini dinamika di perdebatannya bahkan kita lalui sampai 4 subuh, Mbak, karena Waduh. memang calon ini bersikeras untuk bisa diloloskan. Namun memang kami berpegang pada PKPU tentang pencalonan sehingga memang karena dokumen berkas pendaftarannya kurang lengkap sehingga harus kami kembalikan. Sebenarnya ini sayang sekali karena kami terus berkoordinasi dengan LO Partai Pengusul pasangan calon, namun karena keterbatasan waktu, mepetnya waktu pendaftaran di detik-detik akhir penutupan masa perpanjangan pendaftaran sehingga dengan terpaksa tidak bisa kami loloskan, Iya, demikian. bener sih Mbak, harus sesuai dengan peraturan juga ya. Padahal udah ada yang mencalonkan ya Mbak, sayangnya tidak lengkap ya berkasnya. Baik Betul. Mbak. Oh, jadi karena itu ya Mbak, alasan bikin buku ini tuh untuk motret fenomena dinamika saat pilkada itu ya. Jadi membuat buku ini. Betul, karena ini di samping legacy kami, juga kami ingin mendokumentasikan, menarasikan bahwa proses calon tunggal ini tidak berdiri sendiri atau disetting sejak lama ya Mbak, karena Mm-mm. secara perencanaan dan keuangan pun kami mendorong agar banyak calon-calon yang muncul. Namun memang jika kami mengevaluasi terbitnya keluar putusan MK nomor 60 ini cukup mendadak. Kalau kami berandai-andai ya Mbak, kalau putusan Iya, MK 60 ini hadir jauh-jauh hari, mungkin bakal banyak pasangan calon yang mendaftar. Saya iya kira itu bener Mbak. sih. Tapi ya gimana lagi ya, keputusan itu juga dinamis ya Mbak. Betul. Oke Mbak, ini dibuat oleh siapa ya bukunya Mbak? Dan kapan gitu pembuatannya? Tepatnya apa setelah pilkadanya selesai atau gimana? Iya, tim penulis sendiri terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Banyumas yang dikoordinir oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Mas Sidik Fatoni, dibantu dengan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas, Pak Sekretaris, Pak Mm-mm. Subhan, dan staf Mbak Sari. Kemudian ada teman-teman dari jurnalis. Kemudian ada dari akademisi dan teman-teman ex Badan Ad Hoc Pilkada juga ikut memberikan perspektifnya dalam buku pencalonan ini. Oh, jadi ada badan ad hoc juga ya, Mbak ya ini kontribusinya Ya, mereka selama bekerja menyelenggarakan pilkada kan di Banyumas ya. kami kami memang ingin memotret perspektif dari di luar internal KPU ya, dari baik dari akademisi, kemudian dari jurnalis dan badan ad hoc sendiri bagaimana tantangan yang dihadapi di desa atau kecamatan masing-masing, kemudian bagaimana sudut pandang jurnalis dan akademisi melihat fenomena calon tunggal ini. Kami berharap buku ini cukup komprehensif memotret seluruh proses jalannya Pilkada Banyumas khususnya di tahapan pencalonan ini, Mbak. Oke, ini dibuatnya kapan, Mbak? Dan berapa lama gitu Oh, pembuatannya? iya, dibuatnya tentu selesai Pilkada kalau Mm-mm. tidak salah ingat awal Januari 2025 ini melalui rapat pleno memang kami jajaran KPU komisioner menginginkan ada legacy yang kami tinggalkan karena baru pernah terjadi calon Iya. tunggal sehingga kemudian tentu sesuai PIC-nya divisi teknis penyelenggaraan yang membidangi terkait dengan pencalonan untuk
menyusun tim penulis untuk bisa menyusun buku ini sehingga kurang lebih 4 bulan bisa kami selesaikan penyusunan buku ini, Mbak. Alhamdulillah Mbak udah jadi buku nih, udah dipegang sama saya. Oke Mbak, nih kalau bisa diceritakan nih dalam bukunya ada Mbak diceritakan soal kenapa bisa gitu calon tunggal, sedangkan yang pilkada sebelumnya tuh udah banyak yang ikut berpartisipasi, itu ada penyebabnya nggak Mbak dalam buku ini nih dijelaskan. Tapi sebelum menjawab kita nanti di segmen kedua ya Mbak kita jawab ya. Teman pemilih tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum. Hai teman pemilih, balik lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum, masih bersama saya, Tenri, host podcast. Kita masih bersama Mbak Opi dari Ketua KPU Kabupaten Banyumas. Mbak Opi masih bersama kita ya? Masih, Mbak. Ya, lanjutin yang tadi Mbak. Nah, dalam buku ini dijelasin nggak Mbak soal penyebab kenapa bisa yang mencalonkan tuh jadi dikit gitu. Selain karena ada putusan MK yang tadi yang ada yang daftar udah di akhir-akhir itu ya. Kira-kira Iya. dijelasin nggak Mbak dalam buku ini dan apa gitu penyebabnya? Iya, kami ceritakan di buku ini yang mana memang sejak mulainya tahapan pencalonan tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Agustus kami buka pendaftaran untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banyumas, dan di hari terakhir di tanggal 29 Agustus pasangan calon Sadewo dan Lintardi ini mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Banyumas dengan 12 partai pengusul, yang mana ini sesuai dengan regulasi. Kebetulan DPT di Kabupaten Banyumas sebesar 1 juta lebih, Mbak, sehingga memang dukungan suara sah di pemilu 2024 ini sebesar 25%, tentu sudah terpenuhi dengan dukungan 12 partai politik. Namun demikian, karena sesuai ketentuan jika hanya satu pasangan calon, kami harus membuka kembali pendaftaran, melakukan perpanjangan pendaftaran, dan kemudian muncul putusan MK nomor 60 yang mengurangi ambang batas pencalonan Iya. hingga 6,5% suara sah di pemilu 2024. 3 hari kami melakukan pengumuman perpanjangan pendaftaran dari mulai 30 Agustus sampai dengan 2 September. Kemudian dibuka kembali perpanjangan pendaftaran dari tanggal 2 September sampai dengan 4 September. Yang cukup dramatis karena tadi yang saya sampaikan di detik-detik akhir penutupan 24.00 harusnya sudah ditutup, namun di pukul 23.30 ini hadir pasangan calon atas nama Ma'ruf Cahyono dan Ibu Yuliati, yang mana memang berkas-berkas yang ada tidak lengkap, dan melalui aplikasi Silonkada ini aplikasinya sudah ditutup juga di pukul 23.30. Jadi memang kami juga tidak bisa mengupload seluruh berkas dokumen yang ada dari pasangan calon Ma'ruf Cahyono, sehingga kami lakukan secara manual memeriksa dokumen-dokumen yang ada, dan memang dokumennya pun tidak lengkap. Dan untuk dokumen calon wakil bupati atas nama Yuliati ini sama sekali tidak ada, Mbak. Jadi memang persyaratan dokumennya tidak lengkap, dan ini kami adu argumen dengan partai politik pengusul atas nama Ma'ruf Cahyono dan Yuliati ini sampai jam 4 subuh kami lakukan debat Yang tadi Mbak diskusi tadi yang cerita ya. semestinya sudah kami tutup di pukul 24.00 begitu, Mbak. Jadi memang eh, cukup dilematis, Mbak, karena kami menginginkan ada kompetisi, Iya. ada minimal 2 paslon, tapi memang sesuai regulasi tidak bisa kami terima karena dokumennya tidak lengkap. Demikian, Mbak. Oke. Kira-kira Mbak, kan udah ada putusan MK nih, udah menurunkan ambang batas gitu. Tapi tetap aja ya masih nggak banyak gitu yang daftar. 12 partai politik parlemen ini mengusung semuanya atas nama Sadewo Lintarti, sementara partai-partai politik yang non parlemen ini
belum memenuhi syarat Sarah. pencalonan yang awal sesuai regulasi Mm-mm. sebesar 25% suara sah. Namun berkat pasca putusan MK nomor 60 ada satu partai politik Nasdem yang dia keluar dari koalisi dan Oh. mengusul pasangan calon Ma'ruf Cahyono Mm-mm. Yuliati. Namun memang tadi karena kekurangan berkas jadi tidak bisa dilanjutkan Iya, pendaftarannya disayangkan seperti itu, banget Mbak. ya. Disayangkan banget, Iya, Mbak. Gimana salah Mbak di sana respon orang-orang di sana? Apa ada yang iniin KPU kayak gimana sih dari KPU-nya emang nggak ada yang dorong apa gimana gitu? Oh iya, banyak. Heeh. Bahkan beberapa ada menyampaikan ini salah KPU, nggak bisa cari pasangan calon bupati dan wakil bupati begitu. Padahal Padahal ya kami kontak LO partai, LO nama-nama yang balihonya berterbaran di mm-mm. Kabupaten Banyumas. Apakah betul ingin mengajukan diri? Jika memang ingin mendaftar, ada berkas-berkas yang harus dipenuhi. Kami membuka helpdesk untuk pendaftaran. Staf kami juga online 24 jam untuk membuka koordinasi konsultasi terkait pendaftaran pasangan calon di Pilkada Banyumas 2024 Iya. kemarin, Mbak. Jadi udah banyak upaya yang dilakukan KPU ya Mbak untuk di tahapan pencalonan itu. Betul, Mbak. Nah, untuk tahapan kampanye nih Mbak, kan unik nih, apalagi belum pernah ini kan dirasakan KPU Banyumas di sana soal calon tunggal nih. Pas kampanye tuh gimana Mbak? Pelaksanaannya gitu kalau calon tunggal. Iya, kalau Pak calon tunggal ini justru agak apa ya agresif dari kelompok kolom kosong, Mbak. Sebelum Hmm, tahapan kampanye dimulai, mereka sudah pasang baliho, tim-tim medsosnya bergerak cukup masif di media sosial untuk merasionalisasikan pemilih pemula karena kita tahu pemilih pemula ini mudah terprovokasi di media sosial, kurang lebih begitu. Dan memang pada tahapan kampanye pun terjadi kecemburuan dari peserta pilkada. Dalam hal ini tim sukses pasangan calon Sadewo Lintarti yang mana memang ketika peserta pilkada dibatasi hak-haknya dalam artian akun medsosnya juga dibatasi seperti itu. Dana kampanyenya juga kami audit, tapi memang untuk kolom kosong yang kalau di Banyumas ini menamakan diri Koalisi Rakyat Banyumas, Mbak. Kolom kosong sampai ini ada menamakan koalisinya. ya Koalisi Rakyat Banyumas ini dibebaskan, tidak ada audit dana kampanyenya, Mm-mm. tidak ada dibatasi akun medsosnya, jadi memang cukup masif. Bahkan ada satu kejadian mereka Koalisi Rakyat Banyumas ini menggelar gelar budaya di salah satu alun-alun kecamatan. Izinnya adalah melakukan gelar budaya, Mm-mm. tapi ternyata melakukan deklarasi dukungan kolom kosong. Oh, Demikian. oke. Sesuai regulasi memang kolom kosong ini tidak bisa difasilitasi dan Iya. menggunakan fasilitas negara. Jadi Mm-mm. memang ini cukup menghangat dan kalau tidak salah ingat inti kegiatan itu langsung dibubarkan, tidak Oh, selesai gitu. aduh. Oke. Berarti selain kampanye itu yang kayak debat gitu, debat berarti dia ini ya Mbak Debat sistemnya. penajaman visi misi, hanya Hmm. penajaman visi misi, dan memang karena keterbatasan ruangan, jadi memang kita batasi hanya selain partai pengusul juga ada ormas dan stakeholder di Kabupaten Banyumas, demikian, Mbak. Oke, itu semuanya dijelaskan dalam buku ini ya Mbak? Iya, betul. Fenomena-fenomena tersebut ya, dari ada koalisinya lah, gitu ya. Iya. Dan Hmm. inovasi sosialisasi yang kami Oh iya, gelar gimana pada tuh Mbak? masa pilkada juga kami ceritakan di situ. Karena Hmm. tantangannya ya karena kolom kosong dan calon tunggal ini kan cukup Fenomena baru. Mm-mm. dilematis dan dinamis. Jadi kami melakukan inovasi-inovasi sosialisasi di Oh, masyarakat. gimana Mbak inovasi sosialisasinya di tengah calon tunggal itu yang dilakukan Iya, KPU? untuk menggenjot angka partisipasi, tentu kami harus melakukan inovasi-inovasi sosialisasi. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi dengan konsep kearifan lokal. Kami melakukan kirab pilkada, Mbak.
di 331 desa. Mm-mm. Ini kami melakukan konvoy kirap maskot pilkada. Maskot di Banyumas ini si Babas atau Bawor Banyumas. Kemudian dikemas dengan panggung demokrasi, yang mana di panggung demokrasi kita melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, ditambah dengan adanya apa namanya, kebudayaan-kebudayaan lokal seperti ada lengger, ada wayangan, kemudian ada ebek juga, yang mana kita tentu menghendaki banyaknya masyarakat, animo masyarakat yang datang di kegiatan gelar budaya maupun panggung demokrasi tersebut, Hmm. sehingga target sosialisasi kita untuk mengajak pemilih hadir dan menyalurkan hak pilihnya di TPS pada pilkada kemarin bisa tercapai. Sebagai informasi, Mbak, target partisipasi kita di pemilu kemarin melampaui target nasional sebesar 82,5%. Namun di Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Banyumas ini turun drastis di angka 68,9%. Jadi sekitar 10% lebih, ya 15% kurang Hmm. lebih turun angka partisipasinya. Tapi dari melihat data ini saya juga jadi mempertanyakan, ketika Mm-mm. di tahun 2013 dengan 6 pasangan calon, partisipasinya justru hanya di angka 66%, sementara Hmm. di satu pasangan calon ini di angka 68,9%. Walaupun Dibandingkan memang banyak calon ya, Mbak, iya, malah tinggi jadi ini partisipasi yang pertanyaan calon sendiri tunggal. bagi saya. Iya, begitu, Mbak. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan partisipasi pemilu ini turun drastis ya, Mbak. Begitu. Oke, jadi dalam buku ini tuh benar-benar semuanya dijelasin ya, mau partisipasinya, sosialisasi yang dilakukan KPU di tengah calon tunggal ini ya, Mbak. Tantangannya Betul. tersendiri. Tantangan Iya, Mbak. terbesarnya apa tuh, Mbak? Aku kepo nih, yang kalau pas calon tunggal nih tantangan terbesarnya yang dihadapi KPU Banyumas. Ya, kalau kami boleh realistis, memang calon tunggal itu banyak awam yang melihat bahwa ini bukan pemilihan namanya kalau hanya ada Iya, satu soalnya pasangan cuma calon satu. begitu. Ya, jadi ini salah satu faktor penurunan partisipasi karena dianggap Hmm, ini tidak ada pemilihan. Kalau saya tidak memilih pun pasti terpilih pasangan calon tunggal ini begitu. iya. Jadi itu tantangan yang harus kami rasionalisasikan ke masyarakat, yang mana kalaupun memilih kolom kosong ada konsekuensi logisnya, yang mana Mm-mm. nanti sebelum digelar pilkada lanjutan ada PJ yang menjabat Iya. sebelum digelarnya pilkada lanjutan. Oh, Yang tapi jelas, udah disosialisasikan ya, Mbak, oleh KPU kalau misal yang menang nih iya, kolom kosong nih, nanti kayak gini-gini ke iya. masyarakatnya. Iya, kami pun bekerja dengan media, baik Mm-mm. yang online maupun radio maupun televisi, sehingga edukasi untuk pemilih ini sampai di semua pemilih di Kabupaten Banyumas, utamanya tadi dengan menggelar kirap Kirap. pilkada, sehingga seluruh masyarakat baik itu di desa maupun di kota bisa kami sosialisasikan untuk pilkada di tahun 2024 ini, Mbak. Oke, Mbak. Terakhir nih, ada pesan apa sih yang mau disampaikan KPU Banyumas dengan buku ini gitu? Sebagai refleksi KPU Banyumas juga ya menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal. Betul. Buku ini juga ada beberapa poin rekomendasi yang kami susun, yang mana mudah-mudahan dengan disusunnya buku dinamika pencalonan ini menjadi evaluasi kita bersama dalam penyelenggaraan pilkada ke depannya. Tapi poin intinya adalah bahwa kami merekomendasikan perlunya penguatan kaderisasi partai politik, Mm-mm. sehingga nantinya kami berharap muncul calon-calon yang capable untuk maju di Pilkada Banyumas selanjutnya, dan kemudian perlunya regulasi pilkada terkait kolom kosong dan calon tunggal, yang mana dengan harapan penurunan ambang batas syarat pencalonan ini juga bisa memunculkan banyaknya pasangan calon bupati maupun wakil bupati. Banyak calon-calon yang memang potensial bisa mencalonkan diri karena seringkali terhambat pada rekomendasi partai politik. Dan terakhir, tentu kami berharap untuk kejelasan kampanye kolom kosong, Mbak, karena memang regulasi pilkada kemarin tidak memperjelas terkait
regulasi kampanye kolom kosong yang memang dimaknai bukan peserta pilkada. Iya, Mbak. Saya harap begitu, Mbak. Ini menjadi evaluasi kita bersama. Iya. Mudah-mudahan dari buku ini bisa memperbaiki demokrasi Indonesia ke depan. Iya benar. Ini fenomenanya juga kan nggak di Banyumas doang, ini tantangan juga buat KPU yang lain ya, yang Betul. ada calon tunggalnya ya Mbak. Soalnya emang Iya, Mbak. peraturannya seperti itu harus ada ambang batas untuk mencalonkan. Jadi ya emang kalau nggak kesadaran dari partai politik, kita sudah mengupayakan ya Mbak dari KPU. Betul sekali, Mbak. Mm-mm. Dari regulasi mungkin ke depannya bisa ditambahkan buat regulasi kolom kosong ini biar dalam kampanye biar nggak kejadian kayak koalisi itu ya tiba-tiba izin apa ternyata mau deklarasi gitu. Kita juga nggak Iya, bisa betul. nindak kan Mbak, itu kan hak mereka untuk itu. Oke Mbak, terima kasih banyak ya Mbak telah ngobrol bareng dengan Sama-sama, Mbak. podcast KPU. Semoga sukses memimpin KPU Kap Banyumas. Oh iya Mbak, terakhir nih Amin. bukunya Ya. nanti tersedia di online nggak bukunya nih? Buat menambah literasi teman pemilih juga Mbak Ada di Mbak. website. Kita cantumkan juga di website KPU Kabupaten Banyumas untuk e-book dinamika pencalonan ini. Iya biar teman pemilih yang di luar sana bisa tahu nih, oh di KPU Banyumas nih tantangannya luar biasa untuk menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal ya Mbak, dengan dinamikanya Betul, serumit itu. betul, Mbak. Oke, terima kasih Mbak, sukses selalu. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan Sama-sama. podcast KPU. Teman pemilih, terima kasih juga telah bergabung dengan podcast Komisi Pemilihan Umum. Kita tadi membahas buku tentang dinamika pencalonan fenomena calon tunggal di Banyumas. Semoga bermanfaat dan teman pemilih jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan podcast ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast Komisi Pemilihan Umum terdepan berbicara kepemiluan. Bye-bye.